Oke, jadi ini pertemuan ke-6. Kita hari ini ngomongin mengenai persiapan PBJ. Minggu lalu kemarin sampai mana ya, Dera? Minggu lalu itu kok nggak salah kalian presentasi, terus habis gitu kita bahas HPS ya, cuman sampai HPS ya. Iya, Pak. Nah, itu kan ceritanya HPS yang menetapkan siapa? Siapa? Oke, jadi HPS kemarin yang menetapkan adalah PPK, terus kemudian PPK kan bikin draft kontrak, oke, terus udah begitu menetapkan jaminan-jaminan yang mau kita bahas hari ini. Nah, hari ini setelah dari PPK udah oke, terus kemudian lanjut ke persiapan yang dilakukan oleh Pokja. Nah, pertama si Pokja itu dia next. Nah, dia melakukan milih, nih mau pakai metode apa nih? Tuh kan, mau ada pengadaan barang jasa, dia bingung mau pakai metodenya metode yang mana. Nah, metodenya itu ada 5 untuk yang selain konsultansi. Yang pertama, dia metodenya e-purchasing. E-purchasing ya kita udah tahu ya, e-purchasing itu dia beli di e-katalog. Jadi ada e-katalog, tinggal beli, kayak kalian belanja online, tinggal klik, 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 kirim. Nah, itu e-purchasing. Terus yang kedua, dia melakukan pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan. Pengadaan langsung ini nilainya maksimal 200 juta, nggak boleh lebih. Terus pengadaan langsung ini si pejabat pengadaan tadi itu udah tinggal langsung milih dia mau penyedianya siapa. Langsung milih PTX, PTY atau siapapun, terserah dia, itu haknya dia. Oke. Terus kemudian ada yang namanya penunjukan langsung. Sama-sama seperti pengadaan langsung, kalau penunjukan langsung juga tinggal langsung milih satu perusahaan, siapa terserah. Cuman bedanya, kalau penunjukan langsung, ini nilainya nggak terbatas, terserah mau nilainya berapa. Berapapun nilainya itu bisa, hanya saja dia ada syaratnya. Syaratnya itu harus keadaan tertentu. Seperti ada konferensi, ini konferensinya bukan konferensi tingkat bawah ya. Ini konferensinya mungkin presiden harus ada konferensi, ada penanggulangan bencana segala macam, itu kan mendadak. Terus kemudian bersifat rahasia. Rahasia, Indonesia mau beli tank, Indonesia mau membeli apapun, pesawat tempur segala macam, itu sifatnya rahasia, nggak mungkin kita melakukan tender, nanti bocor speknya kemana-mana. Jadi dia bisa nunjuk langsung. Terus berhubungan juga dengan pertahanan negara. Indonesia mau beli kapal selam, mau beli rudal, itu bisa penunjukan langsung. Karena berhubungan sama pertahanan negara yang sifatnya rahasia. Kemudian, pekerjaan yang bersifat satu kesatuan konstruksi. Kemudian, hanya ada satu perusahaan yang mampu. Cuman ini agak ambigu, dan harus sangat hati-hati karena ya bisa jadi itu nggak cuma satu, bisa jadi kan ada yang lain yang mampu. Ini harus benar-benar dipastikan bahwa memang beneran cuma satu yang bisa. Terus kemudian berhubungan sama benih, pupuk, untuk rumah masyarakat tidak mampu atau sarpas, itu kan. Terus kemudian hak paten. Terus kalau ada tender, terus gagal, kan diulang. Nah, untuk mengulang yang kedua kali, itu boleh nunjuk langsung. Jadi tender ulang yang gagal. Begitu pula dengan pekerjaan lanjutan. Pekerjaan lanjutan ini, kalau sudah ada perusahaan yang melaksanakan kontrak, ternyata perusahaan tersebut gagal. Nggak selesai kerjanya, itu bisa dilanjutkan dengan penunjukan langsung. Jadi pekerjaan lanjutan yaitu pekerjaan yang sudah dikerjakan suatu perusahaan namun tidak diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ada tender cepat. Ini
adalah tender yang bisa diikuti oleh perusahaan yang sudah masuk di dalam SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Perusahaannya. Ini jadi perusahaan-perusahaan yang udah berkinerja bagus, ini bisa masuk ke SIKAP, dan dia bisa ikut tender cepat. Tender cepat ini bisa dilakukan dengan cara e-reverse auction. E-reverse auction itu jadi seperti auction pada umumnya yang kita suka lihat di TV. Jadi perusahaan tuh bisa nawar lagi lebih rendah, berkali-kali. Contohnya, dalam waktu 1 jam kita kasih e-reverse auction. Nanti perusahaan A nawar, katakanlah 100 M. Nanti perusahaan B nawar lagi, di bawahnya 95. Terus perusahaan C di bawahnya lagi, terus perusahaan A nggak mau kalah, tawar lagi 80 M, dan seterusnya. Dalam waktu 1 jam, sampai dirasa nggak ada lagi yang sanggup untuk menawar lebih rendah. Itulah e-reverse auction, jadi dia bisa menawarkan berulang kali. Dan yang terakhir adalah tender, ini yang paling umum, jadi seluruh peserta di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, yang memenuhi syarat itu boleh ikut tender. Oke. Untuk konsultansi, istilahnya adalah seleksi, dan nilainya di atas 100 juta. Kalau di bawah 100 juta, namanya pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, penunjukan langsungnya juga kurang lebih sama, nilainya tidak terbatas, tapi untuk keadaan tertentu yang ada syarat-syaratnya, salah satunya ada repeat order, jadi kalau ada konsultan, terus kita hire lagi, itu bisa untuk yang kedua kalinya. Atau juga bisa ada sama pekerjaan lanjutan, bersifat rahasia, ada hak cipta, gitu kan. Dan di sini ada jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi. Jadi ketika ada konstruksi, pekerjaan konstruksi, terus kemudian ada clash gitu kan, beberapa pihak ada sengketa. Nah, ini kita bisa panggil jasa Dewan Sengketa Konstruksi. Nah, dewan ini kan cuma satu, jadi ya udah bisa nunjuk langsung. Nanti dia yang bisa mengatasi sengketa konstruksi. Tadi kita udah tahu, oh ini pakai metodenya yang mana, gitu kan. Terus kalau kita udah tahu metodenya yang mana, terus gimana cara menyampaikan dokumennya. Dokumen penawaran ini ada 3, isinya adalah dokumen administrasi. Dokumen administrasi, jadi ya udah, isinya ya kalau kalian tahu, kalian ikut ujian ada seleksi administrasi gitu kan, isinya ya kelengkapan dokumen aja. Terus kemudian ada dokumen teknis yang kedua. Dokumen teknis ini ya berhubungan sama spesifikasinya. Dokumen teknis untuk laptop ya udah isinya spesifikasi laptopnya, surat dukungan laptopnya, garansi laptopnya, brosur laptopnya, itu dokumen teknis. Yang ketiga adalah dokumen harga, isinya RAB, seperti yang minggu lalu kalian presentasikan, RAB, tapi ini datangnya dari peserta tender, dari perusahaan. Nah, ketiga dokumen ini bisa disampaikan dengan cara 1 file, 2 file, atau 2 tahap. Intinya adalah 1 file ini, tadi ada 3 dokumennya ya, ketiga-tiganya dimasukkan dalam 1 file atau 1 folder, RAR atau apa gitu ya. Terus kalian masukkan bersama-sama, di-upload bersama-sama ke sistem. Itu 1 file. Untuk yang 2 file, ini dipisah antara administrasi teknis jadi 1 file atau 1 RAR, dan harga tersendiri 1 file. Jadi ada 2 file atau 2 folder. Tapi dimasukkannya sama, bareng. Di-uploadnya bareng tuh. File 1 sama file 2 di-uploadnya bareng. Cuman nanti di-download-nya oleh Pokja itu waktunya beda. Jadi si Pokja download dulu
file yang pertama, yang administrasi sama teknis, di-download dulu, baru dia nge-download file yang kedua, yang harga. Jadi 2 kali download. Untuk yang 2 tahap ini, tahap yang pertama, peserta tender ini ngupload administrasi sama teknis di satu file. Upload. Nanti kalau udah ada aba-aba atau disuruh ngupload, baru diuploadlah file yang kedua atau file yang isinya harga. Nanti dibukanya juga berbeda waktunya. Nanti si Pokja juga ngebukanya atau downloadnya ya administrasi teknis dulu dibuka, baru harga dibuka belakangan. Jadi bedanya kalau yang 2 file ini nguploadnya bareng si penyedia, tapi Pokja downloadnya ini beda waktunya. Kalau yang 2 tahap, penyedia nguploadnya nggak bareng waktunya, si Pokja juga downloadnya nggak bareng, dua kali juga. Jadi yang 2 tahap ini hanya diperuntukkan untuk penyedia-penyedia yang udah lulus di tahap yang 1. Jadi Pokja ini kita sebagai Pokja itu ngevaluasi dulu teknis sama harganya. Nah, yang oke baru kita suruh upload file harga untuk yang kedua. Gitu. Jadinya 2 kali, memang mereka 2 kali upload. Oke, mereka sudah ngupload. Terus kemudian udah upload, terus kita sebagai Pokja melakukan evaluasi. Evaluasi dari 3 dokumen tadi. Fungsinya ya evaluasi untuk menentukan siapa yang menang tender. Gitu kan? Kita evaluasi dokumen-dokumennya. Caranya ada 3 untuk yang barang, konstruksi, sama jasa lainnya. Yang pertama itu nilai. Jadi kita menilai teknis-teknisnya itu, spesifikasinya, agak ribet memang di dokumen tendernya, di aturan mainnya. Contohnya gini, contohnya kita mau beli laptop, tapi laptopnya kita kasih nilai. Kalau menawarkan i7 nilainya 10, menawarkan i5 nilainya 7. Ada nilai-nilainya. Menawarkan i3 nilainya 5. Kalau Intel Atom nilainya 2, contohnya gitu. Itu nilai. Terus nanti RAM-nya 16 GB nilainya 10, RAM-nya 8 GB nilainya 7, dan lain sebagainya. Seluruh penilaian itu nanti kita total. Nilai-nilai itu kita total. Terus kemudian dari nilai itu kita total, kita lihat, kita tentukan passing grade-nya. Passing grade-nya berapa ya? Katakanlah 70, ya udah yang tidak mencapai nilai 70 berdasarkan nilai tadi itu gugur. Out. Baru nanti kita lihat harganya. Siapa yang harganya paling oke, paling murah. Itu sistem nilai. Yang kedua adalah berdasarkan sisa umur ekonomis, BSUE, berdasarkan sisa umur ekonomis. Jadi kita memperhitungkan, contohnya kita mau beli truk. Truk ini bisa berapa tahun ya, harganya berapa, terus biaya operasionalnya nih berapa ya. Biaya operasional tuh ngisi bensinnya boros nggak sih? Gitu. Terus biaya pemeliharaan, ganti oli, ganti spare part, ganti ban, segala macam, mahal nggak? Terus nanti setelah 5 tahun masih ada nilainya nggak ya ini truk? Nah ini semua dinilai, itu merupakan evaluasi dari BSUE. Dan hanya bisa untuk pengadaan barang. Yang terakhir, harga terendah, ya udah kita lihat aja. Kita nggak pakai nilai, tapi di aturan main tender, di dokumen tender, kita bikin. Kita mau beli laptop. Laptopnya i7, RAM 16 GB, 1 tera. Contoh. Kalau yang menawarkannya tidak memenuhi spek, out, gugur. Nggak ada nilai sama sekali. Jadi harus i7, 16 GB, 1 tera.
Yang memenuhi, kita lihat harganya. Siapa harga yang paling murah, dia yang menang. Itu harga terendah. Terus gimana kalau harga terendah dia ngasih speknya lebih tinggi? Ya risikonya dia. Kalau harganya lebih mahal, ya dia nggak akan menang. Tetap mau speknya lebih tinggi kek, atau sesuai sama yang kita minta, tetap kita lihat harga yang paling murah. Itu dia harga terendah. Selanjutnya untuk konsultansi, dia beda. Ada kualitas dan biaya, kualitas pagu anggaran, biaya terendah, sama. Untuk kualitas dan biaya, ini kurang lebih sama seperti tadi yang sistem nilai. Jadi kita nilai konsultan ini, kalau dia itu konsultan pendidikannya S2, nilainya berapa, pengalamannya 10 tahun, nilainya berapa, gitu kan. Pakai nilai. Dinilailah ini kualifikasi, ini apa namanya, teknis dari konsultannya. Terus dibandingin sama harganya. Di kualitas dan biaya ya kita nilai, terus ada passing grade-nya sama, yang melebihi passing grade kita bandingkan sama harganya. Yang nilainya dan harganya paling oke, dia nanti pakai persentase ya. Persentase dialah yang akan memenangkan seleksi. Bedanya dengan yang kualitas, kalau yang kualitas dia nggak peduli sama harga, yang penting di bawah HPS, titik. Metode kualitas ini kita cuma cari kualitas yang paling tinggi. Jadi tadi kan pakai nilai ya, nilai-nilai si konsultan, nilai yang apa namanya, yang pendidikan, pengalaman, sertifikat dan lain sebagainya. Nilai yang paling tinggi dia yang menang. Berapapun harganya selama di bawah HPS, itu kualitas. Beda ya main biaya, kalau yang biaya kita masih memperkirakan biayanya berapa, kalau yang kualitas enggak. Pokoknya ya udah, yang teknis konsultannya paling bagus, dia yang menang. Kalau pagu anggaran, yang dilihat itu bukan HPS tapi pagu. Jadi kita lihat nanti nilai dari konsultan, harganya berapapun, yang penting di bawah pagu, itu bedanya. Jadi mainannya mainan pagu untuk yang ini, bukan dari HPS. Sedangkan yang biaya terendah seperti biasa, yang penting kualifikasi atau teknis dari konsultan memenuhi, kita cari yang harganya paling murah. Itulah dia biaya terendah. Lanjut. Tadi ada 3 buah metode, 3 buah dokumen penawaran, administrasi, teknis, sama harga. Ada satu dokumen lagi namanya kualifikasi. Kualifikasi ini gampangnya itu adalah kita menilai kemampuan usaha. Jadi perusahaan ini dia mengirimkan semacam CV, company profile kayak gitu ya. Perusahaan X, alamat di Jalan Ikan Asin 1 nomor 2, nomor telepon, alamat email gitu. Terus direktur siapa, akte nomor berapa, izin usaha nomor berapa, pegawainya siapa aja, itu adalah kualifikasi. Isinya company profile-nya dia. Nah, kualifikasi ini disampaikannya ada 2. Ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi. Prakualifikasi, company profile tadi, itu disampaikan sebelum penawaran. Sebelum yang tadi dokumen administrasi, teknis, harga. Jadi kita lihat dulu company profile-nya si perusahaan, baru yang oke, yang menurut kita oke, baru boleh memasukkan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga tadi. Nah, untuk yang pasca kualifikasi, company profile ini diuploadnya bareng sama si administrasi, teknis, harga, itu bareng.
nguploadnya. Nanti dievaluasinya setelah evaluasi harga. Jadi habis evaluasi administrasi, terus ke teknis, terus ke harga, baru ke kualifikasi. Jadi kita lihat company profile-nya belakangan. Itulah kenapa disebut pasca kualifikasi. Prakualifikasi itu untuk pekerjaan kompleks, sedangkan pasca itu yang kerjaan biasa, yang nggak kompleks. Nah, prakualifikasi ini untuk konsultansi yang bentuknya PT atau CV, sedangkan untuk yang bentuknya perorangan, ini pasca kualifikasi. Untuk penunjukan langsung, dia harus menggunakan prakualifikasi. Sedangkan untuk e-purchasing, tender cepat, itu nggak perlu pakai penilaian kualifikasi, karena sudah ada di aplikasi Sikap. Nggak perlu lagi pakai kualifikasi. Kenapa? Karena yang masuk ke aplikasi Sikap itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah qualified, yang sudah memenuhi kualifikasi. Jadi nggak perlu lagi dievaluasi. Tadi ada pekerjaan kompleks, ya kan? Kompleks itu artinya dia punya risiko tinggi, teknologi tinggi, peralatannya khusus. Contohnya bikin kereta cepat, itu kompleks. Teknologinya, risikonya, desainnya, ya kan? Alatnya itu butuh bor yang besar, itulah disebut pekerjaan kompleks. Tapi kalau cuma bangun gedung gitu-gitu, itu mah pekerjaan biasa. Itu bisa dianggap sebagai pekerjaan non kompleks karena ya biasa kok sehari-hari bangun gedung gitu-gitu biasa, nggak kompleks. Nah, menentukan siapa yang qualified atau enggak di tender ataupun seleksi ada dua metode. Yang gampang tuh sistem gugur. Jadi di sistem gugur ini kita cuma lihat kualifikasi yang diminta. Contoh, perusahaan adalah perusahaan di bidang perdagangan elektronik. Kalau perusahaan yang mau ikut tender itu bukan elektronik, gugur, out, dah selesai. Terus perusahaan yang diminta harus memiliki tenaga ahli, bla 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 bla, 3 orang. Kalau nggak 3 orang, out, gugur. Itu sistem gugur. Nah, untuk konsultansi dia pakai bobot, dinilai lagi. Emang konsultan ini hobinya dinilai ya. Dia dinilai. Yang dinilai itu adalah tenaga ahlinya sama pengalamannya. Dinilailah ini pengalaman perusahaan. Kita minta 10 tahun, benar nggak 10 tahun? Terus kita minta tenaga ahlinya ini ada 10 orang, kemudian S2, terus kemudian teknik ahli sipil, dan lain sebagainya, itu kita nilai. Nah, dinilai itu nanti ada ambang batasnya. Yang melewati ambang batas, itu dia akan masuk ke daftar pendek namanya. Daftar pendek ini isinya 3-7 perusahaan. Kalau lebih dari 7, ya sudah kita ambil 7 nilai terbaik. Kalau tidak cukup 3, katakanlah cuma 2, maka seleksinya diulang. Karena harus ada minimal 3. Itu dia mengenai konsultansi, mengenai daftar pendeknya dia. Oke. Evaluasi konsultansi ini yang ada di aplikasi Sikap nggak perlu pembuktian. Pembuktian itu apa sih? Pembuktian itu kita ngelihat dokumennya langsung. Ngecek benar nggak sih alamatnya di Jalan Ikan Asin tadi. Kita cek ke Jalan Ikan Asin, benar nggak ada perusahaannya benar di situ. Terus benar nggak dia bilang ada akte nomor 10. Aktenya mana? Izin usahanya mana? Kita lihat semua dokumen-dokumen legalitasnya. Itu namanya pembuktian.
Nah, pembuktian itu nggak perlu kalau perusahaan itu sudah masuk di aplikasi Sikap, karena sudah dibuktikan sebelumnya, sebelum dia masuk ke aplikasi itu sudah dibuktikan. Selanjutnya, Pokja itu nggak boleh nambah-nambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif. Contohnya, perusahaan direkturnya harus direktur yang berasal dari orang Jawa, contohnya itu diskriminatif, itu nggak boleh. Atau perusahaan ini harus berada di lingkungan kampus STAN, itu juga nggak boleh. Itu yang dilanggar. Jadi nggak boleh ada syarat-syarat yang membatasi orang untuk ikut tender atau seleksi. Selanjutnya, Pokja bikin jadwal. Jadwal nih tahapannya tanggal sekian, jadwalnya apa, dan selanjutnya. Ini adalah contoh jadwal untuk yang tadi prakualifikasi. Mulai dari pengumuman prakualifikasi, halo kita umumkan mau ada prakualifikasi untuk konsultan IT di STAN, contoh. Nanti dari pengumuman itu peserta-peserta ini pada daftar. Dia daftar, terus lihat dokumennya seperti apa. Nah, di sela-sela pendaftaran itu ada pemberian penjelasan nomor 3. Pemberian penjelasan ini ya isinya dari tadi dokumen-dokumen tadi, kalau ada yang nggak jelas dia bisa nanya di situ. Jadi ini semacam tatap muka atau tatap apa ya, tatap online gitu ya, antara peserta tender atau seleksi dengan Pokja. Jadi jelasin. Udah penjelasan ya udah tinggal si peserta tadi menyampaikan dokumen kualifikasi. Habis gitu kita mengevaluasi. Kita cek nih dokumennya, ada yang gugur nggak? Nah, udah gitu, udah dicek, kita buktikan tadi yang pembuktian kualifikasi, kita datengin, kita cek legalitasnya. Selanjutnya, kita umumkan siapa aja yang lulus dari evaluasi kualifikasi. Habis pengumuman, itu dilanjutkan dengan masa sanggah. Ada sanggah. Yang bisa ikut sanggah itu hanya pesertanya, orang lain kagak boleh nyanggah. Kalian ikutan lomba, ya kalau protes ya boleh, tapi kalian ikut dulu lombanya, baru bisa protes gitu ya. Setelah sanggah, udah dijawab, udah clear semua, masuklah ke tendernya atau ke seleksinya. Ada lagi pendaftaran sama download dokumen. Bisa aja tadi yang menang kualifikasi ada 7, tapi yang daftar 6. Itu bisa. Yang satu nggak ikutan lagi deh, males gitu. Terus kemudian di nomor 11 kita ada lagi penjelasan, tapi penjelasan dokumen tender atau dokumen seleksi. Habis gitu kita menyampaikan dokumen si peserta itu, terus kita evaluasi. Di sini adalah contohnya yang 2 file. Jadi dievaluasi yang file 1 gitu, diumumkan siapa nilai-nilainya, baru kita evaluasi yang file 2. Terus baru diumumkanlah siapa yang menang tender atau seleksi di nomor 18. Setelah itu ada sanggah lagi. Dan di nomor 20 ada lagi sanggah banding, tapi khusus pekerjaan konstruksi. Jadi sanggah yang kedua itu sanggah banding. Sanggah yang pertama itu ditujukan ke Pokja. Itu sanggah yang pertama. Nanti Pokja yang jawab sanggahan itu berdasarkan bukti. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, yang nyanggah tadi ini masih nggak percaya sama Pokja, dia bisa nyanggah lagi, ditujukan ke PA-KPA. Nyanggah lagi. Itu namanya sanggah banding. Nanti si PA-KPA lah yang menjawab sanggah kedua atau sanggah banding. Setelah semuanya clear, baru tanda tangan kontrak. Untuk yang pasca kualifikasi,
jauh lebih ringkas. Yang pertama ada pengumuman tender, terus pendaftaran, siapa yang mau daftar, kemudian ada penjelasan seperti biasa, dokumen yang nggak jelas bisa ditanya di situ. Selanjutnya ada penyampaian dokumen. Nah, dari penyampaian itu kita evaluasi si Pokja, evaluasi administrasi, teknis, harga, sama kualifikasi. Dari situ barulah kita umumkan pemenangnya di tahap 12. Ayo, siapa yang menang? Terus kemudian ada masa sanggah dan masa sanggah banding. Sama. Kalau semuanya clear, baru kita tanda tangan kontrak. Ini rangkuman yang tadi, mulai dari 1 file, 2 file, 2 tahap, dan lain sebagainya. Nah, di dalam PBJ, di dalam proses-proses tadi, itu ada keterlibatan jaminan. Jaminan itu adalah dikeluarkan oleh bank umum atau asuransi yang menjaminkan sesuatu. Dalam PBJ, sifat jaminan itu tidak boleh bersyarat. Jadi mudah dicairkan. Kalau kita mau cairin ya nggak boleh ada syaratnya. Atau istilahnya unconditional. Jadi bebas. Mau mau dicairkannya bebas. Dan dicairkan paling lambat 14 hari kerja. Bentuknya bisa bank garansi atau bond. Bond ini dikeluarkan oleh asuransi. Penerbitnya bisa bank umum atau asuransi yang mendapat izin dari OJK. Ada 6, di sini 5 ditambah nanti 1 ada jaminan yang berhubungan dengan PBJ. Yang pertama jaminan penawaran. Ini nilainya 1-3% dari HPS dan hanya untuk pekerjaan konstruksi di atas 10 M. Untuk pekerjaan terintegrasi itu yang pekerjaannya konstruksi dan barang contohnya, itu terintegrasi. Itu 1-3% dari nilai pagu. Selanjutnya, sanggah banding. Tadi ada sanggah banding ya, sanggah yang kedua. Jadi perusahaan nggak bisa main-main loh, nyanggah banding, dia harus melampirkan jaminan. Kalau sanggah bandingnya ditolak oleh PA-KPA, resikonya adalah jaminan sanggah bandingnya akan dicairkan oleh negara. Besarannya adalah 1% dari HPS atau 1% dari pagu. Itu jaminan kedua, sanggah banding. Jaminan yang ketiga, jaminan pelaksanaan. Jadi sebelum kita ini sign kontrak, harus ada jaminannya dulu. Ini untuk kontrak di atas 200 juta. Besarannya itu tergantung dari penawarannya. Yang mau sign kontrak ini penawarannya berapa persen dari HPS? Kalau penawarannya dia antara 80-100, maka nilai jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari nilai kontrak. Tapi kalau penawarannya ini rendah atau kurang dari 80% dari HPS, maka jaminannya adalah 5% dari HPS. Untuk pekerjaan terintegrasi seperti biasa ini ada nilai dari pagu anggaran, bukan nilai dari HPS. Nah, pekerjaan ini nggak perlu jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing sama konsultansi. Begitu pula apabila untuk jasa lainnya yang aset penyedianya dikuasai oleh PPK atau pengguna. Contohnya mobil, tanah, dan lain sebagainya. Cuman ini sangat-sangat jarang terjadi karena kita juga nggak mau ngambil resiko ya dengan aset-aset itu. Gitu kan. Iya kalau dia jaminin mobil terus kita jagain mobilnya malah repot, kita jagain mobil orang gitu kan. Jadi mendingan udah pakai jaminan aja. Tapi untuk yang e-purchasing sama konsultansi nggak perlu.
Berikutnya adalah jaminan uang muka. Habis itu tanda tangan kontrak, terus si penyedia mau mulai kerja, dia minta uang jaminan uang muka. Dia minta uang muka. Alias buat modal kerja DP lah, istilahnya DP. Gitu ya. Pak, saya minta DP nih buat modal. Nah, jaminan uang muka ini diserahkan ke PPK. Senilai uang muka. Nanti pada saat pekerjaannya selesai akan dikurangkan dengan uang muka yang sudah diserahkan. Uang mukanya nilainya adalah 30% untuk usaha kecil, 20% untuk non kecil, dan 15% untuk yang kontraknya lebih dari 1 tahun. Di sini uang muka adalah sifatnya maksimal. Bisa cuma 10%, atau bisa juga nggak dikasih sama sekali. Itu terserah PPK dengan si penyedia. Jadi besarnya uang muka, besarnya jaminan uang muka itu adalah 100% dari uang muka. Kalau katakanlah pekerjaan konstruksi 100 M, berarti uang mukanya katakanlah 20%. 100 M, 20% berarti 20 M ya. Berarti uang mukanya 20 M. Untuk mendapatkan uang muka 20 M, si penyedia harus menyediakan jaminan uang muka sebesar 20 M. Jadi kalau dia mau dapat modal kerja atau DP 20 M, ya dia harus menyerahkan jaminannya sebesar 20 M. Selanjutnya adalah jaminan pemeliharaan. Ketika pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya ini sudah selesai, ada yang namanya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini ada jaminannya sebesar 5% dari kontrak. Dan nanti akan dikembalikan 14 hari kerja setelah pemeliharaan selesai. Jadi ketika kita bangun gedung, itu istilahnya ada garansi. Entah 6 bulan, entah 1 tahun, gitu kan. Itulah pemeliharaan, semacam garansi kalau kita beli barang. Nanti dilihat nih, gedungnya ada yang cacat, listriknya mati, bocor, catnya ngelupas, ubinnya lepas. Itulah fungsinya pemeliharaan. Jadi penyedianya ini masih kita ikat. Woi, ini catnya ngelupas, cat ulang. Ini ubinnya lepas, pasang lagi. Itu bisa. Di masa pemeliharaan. Karena dia menyerahkan jaminan 5%. Atau bisa juga jaminan ini diganti dengan uang retensi. Tuh lihat di bawah, uang retensi. Jadi uang retensi ini semacam uang yang ditahan oleh PPK. Nilai proyek tadi berapa? 100 M. Ya udahlah, saya bayar aja dulu ketika gedungnya jadi 95 M. Yang 5 M sisanya adalah uang retensi. Nanti 5 M ini akan saya kasih kalau gedungnya nggak kenapa-napa selama masa pemeliharaan. Jadi si penyedia harus tanggung jawab nanti kalau ada bocor setelah gedungnya jadi, gitu ya. Itu retensi. Terus di sini ada istilah lagi, serah terima pertama. Serah terima pekerjaan pertama. Jadi ada 2 sebenarnya serah terima. Ketika gedungnya jadi, itu disebut serah terima pertama. Itulah setelah serah terima pertama dikasihlah jaminan pemeliharaan oleh si penyedia. Serah terima kedua itu setelah pemeliharaannya selesai atau garansinya selesai. Itu serah terima kedua. Jadi ada 2 kali serah terima untuk konstruksi. Yang terakhir adalah sertifikat garansi. Ini untuk pengadaan barang. Jadi ya ini kalau kita beli barang ya, beli laptop, beli apa segala macam kan ada garansi itu, kartu garansi.
Nah, ini istilahnya sertifikat garansi. Kalau kita mah kartu garansi lah. Setahun, 2 tahun gitu kan, beli laptop ada kartu garansinya. Nah, inilah sertifikat garansi. Ini rangkumannya. Rangkumannya mulai dari barang, konstruksi, jasa lainnya. Ini butuh jaminannya apa aja. Ini rangkuman dari yang tadi udah dibahas sebelumnya. Selanjutnya sedikit mengenai penyesuaian harga. Untuk kontrak yang lebih dari 18 bulan, itu boleh loh dilakukan penyesuaian harga di bulan ke-13. Bisa jadi di bulan ke-13 itu harga semennya naik, harga pasirnya naik, harga tukangnya naik, segala macam naik, maka bolehlah dilakukan penyesuaian harga. Nanti ini kita bahas setelah ITS. Secara garis besar, Pokja pemilihan ini menetapkan, ini yang udah kita bahas tadi. Pertama, metode pemilihan. Mau tender, mau seleksi, mau tender cepat, itu metode pemilihan. Kemudian evaluasi penawarannya, mau sisa umur ekonomis, mau sistem nilai terendah, dan lain sebagainya. Tadi udah di atas ya. Begitu pula penyampaian dokumennya, 1 file, 2 file, 2 tahap. Selanjutnya si Pokja juga tadi bikin jadwal. Jadwalnya dibikinlah. Kapan sih evaluasi, kapan sanggahnya, kapan pengumumannya, itu ada semua di jadwal. Yang terakhir adalah kualifikasi. Tadi menetapkan kualifikasinya mau pra atau pasca. Kualifikasinya mau sistem gugur atau pakai nilai. Itulah yang ditetapkan oleh Pokja. Oke, demikian materi untuk hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanya atau didiskusikan, silakan. Ayo silakan. Waduh, ini jangan-jangan pada tidur dengerin suara saya yang merdu ini ya. Siang-siang puasa udah hari ke-24. Aduh. Berat badan udah turun 10 kilo, jangan-jangan udah lemes ini, udah 24 hari. Siang-siang pula, dosennya ngedongeng pula, udah nggak ada hitungannya, nggak ada latihannya, tidur semua. Aduh, nggak apa-apa. Saya juga dulu mahasiswa begitu kok. Manusiawi ya, siang-siang. Ini di Jakarta hujan pula nih, lagi hujan nih sekarang. Nggak tahu di tempat kalian. Ini saya di Jakarta Timur, baru aja hujan. Oke, tiap hari hujan deh di sini. Kemarin juga hujan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya, mau didiskusikan. Mungkin tadi ada yang kelewat, ada yang tidur sebentar gitu ya, keliwat. Ayo, ayo. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa kok, saya nggak marah. Izin, Pak. Ayo, Mat, gimana? Untuk menentukan HPS ketika kita mengadakan dengan e-katalog atau e-marketplace itu gimana, Pak? Apakah sama atau tidak? Kan HPS kalau pakai e-purchasing nggak pakai HPS. Jadi dikosongin aja, Pak, itu HPS. Iya. Kita nggak buat itu. Nggak usah. Ya kan materi minggu lalu begitu bukan? Jadi yang nggak perlu yang namanya HPS untuk pekerjaan e-marketplace. Bentar, kok pekerjaan e-marketplace? E-purchasing. Jadi e-purchasing itu nggak perlu kalau kalian beli online gitu ya.
dari e-katalognya LKPP, nggak perlulah pakai HPS. Lawang harganya di situ udah harga bersaing, jadi biarin aja. Yang penting adalah pagunya atau anggarannya cukup untuk kita beli secara e-purchasing. Gitu. Oke, Mat. Oke, Pak. Yuk, ada lagi yang lain? Mohon izin bertanya, Pak. Iya, gimana Dwi? Tadi kan ada berbagai metode ya yang untuk pemilihan sama evaluasi. Nah, kenapa antara penyediaan barang tadi sama jasa konsultasi dibedakan gitu, Pak? Oke. Metodenya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Dwi. Emang yang namanya konsultansi itu kayak anak tiri ya. Dia tuh memang beda sendiri semuanya, ya kan? Tadi metode-metodenya beda. Terus cara mengevaluasinya juga beda, ya kan? Yang gampang itu dilihat dari nilai. Kalau selain konsultansi, tender itu berapa nilainya? 200, ya kan? Tapi kalau konsultansi itu cuma 100 loh. Jadi 101 tuh sudah harus seleksi. Seleksi itu tender tapi untuk konsultansi istilahnya seleksi gitu ya. Itu cuma 100. Kenapa? Karena yang namanya konsultansi ini harganya itu tidak semahal atau tidak setinggi dari konstruksi barang sama jasa lainnya. Gitu. Contohnya, untuk pekerjaan rehab gedung yang nilainya 1M. Wah, nilainya kan tinggi ya, gedungnya 1M. Palingan konsultansinya nilainya palingan 50 juta. Atau mentok-mentok paling 60 juta. Itu konsultansi untuk menggambar, konsultansi perencanaannya. Jadi memang nilainya tuh nggak tinggi. Makanya disaringnya adalah ketika dia lebih dari 100 juta, ya sudah, itu sudah harus seleksi. Karena dianggap nilai 101 aja untuk konsultan itu tinggi. Beda sama yang lain, kalau kita beli barang 100 juta untuk kantor tuh nggak ada artinya lah istilahnya. Baru dianggap banyak, itu nilainya 200. Itu filosofinya kurang lebih. Nah, untuk metode bangsa seleksi, penunjukan langsung gitu kan sama ya. Sama-sama ada penunjukan langsung, sama-sama ada pengadaan langsung. Itu sama. Yang beda cuman istilahnya aja membedakan bahwa dia ini adalah konsultansi. Nanti setelah UTS kita membahas mengenai kontrak. Kontraknya si konsultansi itu juga nanti akan beda lagi, beda sendiri. Gitu. Jadi ya memang dibedakanlah semacam anak tiri atau anak emas ya mungkin ya, si konsultansi. Gitu Dwi, kurang lebih. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Silakan yang lain. Atau mau nanya yang lain di luar materi hari ini juga monggo silakan, nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Iya. Mengapa Ya. yang di e-purchasing tadi tidak memerlukan jaminan, Pak? Ya kalau misal di e-katalognya dari LKPP kan terpercaya, tapi kalau e-marketplace kan ada kemungkinan barang tidak sesuai atau barang tidak dikirim dan sebagainya gitu, Pak. Oke, jadi yang dipermasalahkan kenapa nggak pakai apa tadi? Tidak memerlukan jaminan. Oh, nggak perlu pelaksanaan. jaminan. Ya. Oke, jadi dia nggak perlu jaminan. Ya sebenarnya peraturannya bunyinya begitu ya, untuk e-purchasing nggak pakai jaminan gitulah ya. Tapi ini sih asumsi gampangnya saya. Ketika kalian belanja online, oke, terus barangnya itu nggak datang, bisa dibalikin kan duitnya? Nggak ada masalah di situ. Jadi nggak perlu yang namanya jaminan.
Karena by system nanti uangnya akan dikembalikan kalau barangnya tidak dikirim. Begitu pula dengan sistem yang namanya sekarang ini netizen. Netizen ini kejam loh. Tahu lah itu netizen Indonesia kejamnya kayak apa. Barangnya somplak sedikit, bintangnya 1. Ya enggak? Wah ini telat, katanya datangnya hari ini, baru datangnya besok, langsung bintangnya 1. Kejam. Jadi menurut saya ngapain pakai jaminan? Itu yang namanya e-marketplace online itu udah bisa jadi hukuman sosial itu menurut saya. Ya enggak? Itu logika sederhana saya sih. Terus belum lagi komentarnya. Kita kalau mau belanja di Lazada, di Shopee kan ada komentar di bawah. Barangnya bagus, barangnya segala macam. Wah, itu kalau ada yang masalah sedikit gitu ya. Barangnya mintanya iPhone 12 dikirimnya iPhone 11 gitu kan. Wah, udah caci maki itu di komentar. Itu bahkan lebih sadis istilahnya kalau kalian ikut tender pakai jaminan gitu. Yang tahu kalian boroknya itu kan cuman si Pokja sama PPK. Oke. Tapi ketika kalian pakai e-marketplace gitu ya, pakai sistem online, boroknya yang tahu satu Indonesia, bahkan bisa satu dunia itu. Tertulis terpampang jelas di situ. Itulah mungkin filosofinya, ini sih asumsi saya ya. Karena memang peraturan is peraturan ya. Karena memang peraturannya tidak mempersyaratkan jaminan, cuman logika saya ya karena buat apa ada jaminan? Karena pengendalinya ya itu. Pengendalinya adalah sistem online yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Seperti itu. Saya panggilannya apa nih? Saya lupa. Iqbar ya? Iya, Pak. Oke. Ya gitu, Bar. Kurang lebih, Bar. Jadi, kalau kalian jualan, hati-hati ya. Sekarang nih yang lagi, ini apa? Hampers ya? Jualan hampers. Ini yang lagi ngetren menjelang lebaran ini jualan hampers. Ada dari Shopee, ada dari IG, segala macam. Ya kalau kalian berpartisipasi dengan penjualan hampers, hati-hati. Jangan sampai mengecewakan, nanti netizennya mulutnya pedas gitu ya. Bisa-bisa kalian, apa ya namanya, itu toko ditutup, bikin lagi akun yang baru. Ini jangan sampai, hati-hati ya. Oke lanjut, ada lagi yang mau ditanya? Yo, silakan. Ada lagi nggak? Oke, ya udah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada nanti mungkin di WAG ada yang mau nanya, silakan gitu ya. Tapi jangan nanya pas ujian. Kalau habis ini mau nanya di WAG, monggo, silakan. Terus minggu depan kita libur, kita masuk lagi kapan? 3 minggu lagi ya, akhir Mei kan ya, kita masuk tanggal 27. Tanggal 27, terus kalian ujiannya bulan Juni ya, Juni awal ya, udah ujiannya. Udah ujiannya, cepat. Berhubung minggu depan insya Allah Lebaran, ya saya minta maaf ya kalau ada yang salah-salah gitu kan, nggak sengaja, lain-lain sebagainya. Minggu depan kita Lebaran, semoga amal ibadah kita diterima, puasanya lancar sampai minggu depan, ya berkah semuanya. Terus kemudian bagi yang non-muslim, selamat berlibur. Walaupun sekarang kita nggak boleh keluar kota, nggak boleh ya, mau dimanapun, ya udahlah kita liburannya di mal-mal yang ada di ini aja lah, yang di dalam kota. Kalau anak Jakarta paling liburannya ke Ancol, ke mana lagi Taman Mini dan lain sebagainya, ya udahlah. Semoga pandeminya cepat usai ya. Oke, itu aja teman-teman semua. Kita pindah ke WAG ya, nanti saya kasih latihan, sama saya kasih file PPT, sama ada satu file, ini isinya adalah matriks. Kan ada 2 peraturan nih, Perpres yang 2018 sama Perpres 2021. Bedanya apa sih? Nah ini saya kasih matriksnya, itu yang berubah. Kalau tidak berubah di situ, berarti masih mengikuti Perpres yang 2018.
Oke, semuanya kita pindah, saya end meetingnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.